Mazmur pasal 103 ini merupakan sebuah pidato panjang yang disajikan oleh suatu karakter untuk dirinya sendiri sebagai ekspresi dari pikiran batinnya untuk dirinya sendiri. Di mana di sini Daud sang pemazmur menggugah dirinya dan jiwanya sendiri untuk memuji kebesaran Allah atas kebaikan Allah atas hidupnya secara khusus, tapi juga kepada jemaat secara umum. Dia betul-betul sadar akan apa yang dia alami dan dia rasakan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita manusia kerap kali lupa bahwa sejatinya sebagai orang yang telah diselamatkan dan mengalami kasih karunia Allah dalam dirinya, Yesus Kristus, kita harus memuji Tuhan. Tapi kadangkala karena kita terbawa dengan suasana, dengan situasi, dengan persoalan, sehingga kita lebih menonjolkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya di awal Mazmur 103 ini Daud menggugah untuk memuji kemuliaan Allah, karena berlatar belakang yang pertama adalah dunia memang akan selalu bergoncang dengan setiap persoalan-persoalan, tantangan, fenomena yang terjadi. Tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, padahal kita sudah pikir baik. Oleh karena itu, Daud menyadari bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kita bisa bandingkan Ibrani pasal 13 ayat 8. Tapi juga dia menyatakan bahwa pribadi Allah itu ada adil, tidak pernah berubah dalam segala keputusannya. Ia tetap berpihak kepada orang yang benar. Karena itu tidak ada alasan untuk tetap menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Bahkan ia nyatakan bahwa harus tetap memuji Allah dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, masalah dan persoalan di setiap hari yang kita hadapi itu kadang-kala membuat kita lupa akan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Sebab faktanya aneh memang mengapa kita sulit melupakan perkataan orang yang menyakiti hati kita, dan gampang sekali kita melupakan firman Tuhan yang selalu memulihkan, menghidupkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita punya ingatan yang panjang akan kesedihan, kemalangan, persoalan dan beban hidup yang kita alami. Akan tetapi kita akan segera lupa akan semua kebaikan dan pertolongan pemeliharaan Tuhan, jalan keluar dan kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita. Nah, ini persoalan-persoalan yang mesti kita kritisi dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk itu Daud mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada beberapa pokok pikiran yang dapat kita renungkan di saat yang berbahagia ini. Yang pertama, Daud mengakui bahwa ia mengampuni segala kesalahan kita. Bagaimana mungkin kita melupakan bahwa sejatinya kita adalah manusia berdosa yang memerlukan kasih karunia Tuhan agar tidak binasa. Pengampunan adalah karunia pertama yang paling penting yang kita terima daripada Allah, bukan prakasa kita manusia. Melalui pengampunan itu kita dipulihkan kepada Allah dan ditebuskan dari kebinasaan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan usahanya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang suci sehingga tidak memerlukan pengampunan dosa daripada Tuhan. Sadarilah bahwa kasih karunia Tuhanlah yang melayakkan kita untuk memanggil Bapa dalam kemuliaannya. Karena itu apapun juga, sehebat apapun juga, masalah apapun yang kita hadapi,
kita harus tetap memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ia menyadari bahwa ia menyembuhkan segala penyakit kita. Penyakit di sini berbicara tentang sakit jiwa ini, sakit tubuh, termasuk juga penyakit jiwa yang ada dalam kehidupan kita. Yang dimaksudkan dengan jiwa di sini adalah hawa nafsu, ego kita, iri hati, keserakahan, luka batin, trauma, gambaran diri yang rusak, kemarahan, ketakutan, kepahitan. Dan masih ada banyak lagi penyakit jiwa yang dapat merusak rancangan Allah yang sempurna atas diri kita. Apa itu rancangan Allah, Bapak Ibu Saudara? Rancangan Allah yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Karena itu kita harus mengerti secara baik apa yang diharapkan oleh Daud. Datanglah kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Allah, dan kembali alami kasih-Nya yang memulihkan hati dan jiwa kita secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Nah, dalam bagian ini kejatuhan Adam ke dalam dosa mengakibatkan kita umat manusia mengalami dosa, penyakit, kematian secara umum. Mazmur ini memberikan penghiburan bahwa di tengah ancaman kematian bagi semua orang yang merupakan bahagiannya, bahwa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak akan berakhir di lubang kubur itu. Akan tetapi ada pengharapan di masa depan, di mana pada waktunya kita akan memasuki langit yang baru, bumi yang baru, dalam keadaan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam kitab Injil dikatakan rumah Bapa di surga. Kita kembali kepada Bapa di surga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Pemazmur menggambarkannya seperti seorang raja yang memberikan kuasa kemuliaan kerajaannya kepada anaknya. Nah, seperti itulah kita sesungguhnya dimahkotai oleh Tuhan dengan segala berkat dan kerajaan Allah. Ingat selalu bahwa kita adalah anak-anak Allah, diasuh, dibimbing, dituntun, dan dikasihi. Ahli warisnya yang berhak untuk menerima janji-janji Allah dalam hidup. Menaikkan pujian sesungguhnya adalah sebuah tindakan iman yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, kepada pribadi Allah yang memampukan kita untuk mempercayai Allah dan mengalami segala penggenapan janji-janjinya. Oleh karena itu janji Allah bukanlah sesuatu yang angan-angan, sesuatu yang semacam perkataan yang kosong. Tidak. Janji Allah itu akan digenapi dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini harus kita akui dan kita amini dalam kehidupan kita semua. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, memuaskan hidup kita dengan baik sehingga masa muda seperti burung Raja Wali. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini apa yang dimaksud dengan masa muda seperti burung Raja Wali? Sedikit saya mau sampaikan bahwa Raja Wali ini merupakan unggas mempunyai umur yang paling panjang di dunia. Kita biasa sebut dengan elang. Nah, umurnya ini bisa mencapai 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur sepanjang itu, Raja Wali akan membuat suatu keputusan yang sangat berat, di mana ketika berusia 40 tahun, di usia tersebut cakarnya itu mulai menua, paruhnya mulai menjadi panjang dan membengkok, hampir menyentuh dadanya. Sayapnya menjadi sangat berat karena bulunya terlalu tumbuh lebat dan tebal, sehingga sangat menyulitkan pada saat burung ini terbang. Nah, pada saat itu Raja Wali hanya mempunyai dua pilihan. Yang pertama, menunggu kematian atau mengalami suatu proses transformasi yang sangat menyakitkan selama kurang lebih 150 hari.
Banyak raja wali di masa ini mati diproses karena mereka ada di posisi yang sangat rentan dengan bahaya, bahkan sulit sekali untuk mencari makanan. Mereka tidak bisa bergerak dengan bebas, tapi juga mereka tidak bisa untuk menghindar daripada bahaya yang datang menghampiri mereka. Biasanya Bapak Ibu Saudara, mereka dapat makan dari burung raja wali yang lain melewati suatu proses yang saya sampaikan tadi. Untuk melakukan transformasi ini, raja wali harus terus berusaha agar terus terbang ke atas puncak gunung untuk tinggal selama proses ini berlangsung. Dia harus menyendiri ke tempat yang lebih jauh dan lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya dalam situasi yang demikian, ia harus mematukkan paruhnya dan pada batu karang sampai paruhnya tersebut terlepas dari mulutnya. Kemudian berdiam beberapa lama untuk menunggu tumbuh paruh yang baru. Dan dengan paruh yang baru itu ia harus mencabut satu persatu cakarnya. Dan ketika cakarnya baru sudah tumbuh, ia mencabut juga bulu-bulunya. Dan ketika itu terjadi, maka ia bisa kembali pulih. Nah, ini satu proses yang panjang yang menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Setelah itu 5 bulan kemudian, bulu-bulu raja wali sudah tumbuh kembali dan ia dapat terbang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang telah melewati proses di mana ia diizinkan Tuhan melewati lembah kelam dan mengizinkan dirinya diperbarui oleh gunung Tuhan, akan dapat terbang tinggi, melintasi berbagai hidup persoalan dengan kekuatan baru. Orang Kristen yang seperti ini akan menjadi saksi Tuhan yang efektif karena ia dapat menolong, menguatkan dan menghibur yang sedang melewati proses persoalan dalam hidup ini. Mereka akan memuji Tuhan dengan tidak lagi dengan bibir mereka, akan tetapi mereka benar-benar menjadi pemuji yang sejati karena mereka mengenal Allah bukan lagi dari apa kata orang, tetapi mata mereka sendiri telah melihat Allah dalam hidupnya. Kadang kita itu hanya mau yang enak saja. Kadang itu kita mau apa yang seperti apa yang kita pikirkan. Tapi ingat, itu belum tentu apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Belajar dari penderitaan itu, maka iman kita pun akan dibentuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini apapun keadaan kita, percayalah bahwa kita tidak pernah, bahwa Allah itu tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ia bukan Bapa yang menikmati penderitaan kita. Justru sebaliknya, ia adalah Bapa yang telah melakukan kebaikan yang sempurna bagi umat tebusannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, kita tetap memuji Tuhan dengan tidak saja dengan mulut kita, tapi juga dengan perbuatan kita yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya bandingkan kitab lain lagi, di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan sama seperti itu. Jadi memuji Tuhanlah dengan mulut, tapi juga memuji Tuhan dengan hati perbuatan kita, agar pandangan kita beralih dari gunung kesusahan kepada Allah yang sanggup memenangkan persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin.